Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di podcast Al Hidayah yang sangat dinanti-nantikan oleh subscriber YouTube-nya Al Hidayah ini. Saya Steffi Marta sebagai host di podcast yang spektakuler ini. Di pertemuan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat cantik dan baik hati. Siapa lagi kalau bukan Bu Lala sebagai Kepala Sekolah RA Al Hidayah. Tepuk tangan yang meriah buat Bu Lala. Terima kasih untuk Mbak Steffi. Iya Ibu, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hadir di siang hari ini di podcast yang kita cintai sama-sama ini, di podcast Al Hidayah ini. Semoga dengan kedatangannya Ibu di sini banyak subscriber yang sangat menanti-nantikan dan like postingan ini. Iya Bu. Sebelumnya aku Steffi, aku mau tanya-tanya sedikit tentang seputar RA ini aja ya Bu. Gimana sih Bu pertama kali di tahun berapa pertama kali RA ini berdiri? Boleh saya memperkenalkan diri dulu? Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya selaku Kepala Sekolah RA Al Hidayah Motherland ingin memperkenalkan diri, yaitu saya bernama, nama asli saya itu Ibu Mutmainah. Saya biasa dipanggil Ibu Lala. Tanggal lahir saya itu, saya lahir di Tangerang 20 Agustus 1985. Okay. Saya pendidikan saya terakhir yaitu Universitas Terbuka Pondok Cabe tahun 2014. Saya berpendidikan terakhir yaitu jurusan PAUD. Masya Allah. Kebetulan memang saya sangat menyukai dunia anak-anak, saya langsung mengambil jurusan PAUD. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan Mbak Steffi yang bertanya tentang awal mula berdirinya RA Al Hidayah. Iya. RA Al Hidayah berdiri yaitu di tahun 2014 bulan Juli tahun 2014. Yang pertama pendirinya itu dari almarhum Pak Haji Muharram. Setelah beliau meninggal pada bulan September, yaitu dilanjutkan oleh seorang istrinya yang bernama Ibu Hajah Rostiwi MI. Alhamdulillah RA Al Hidayah sampai sekarang yaitu berdiri dan sangat maju. Ya, cukup sekian. Iya. Berarti di tahun 2014 itu pertama kali didirikan dan dirintis oleh Pak Muharram dan istri, dilanjutkan setelah beliau meninggal ya Bu. Iya. Untuk kepala sekolah sendiri, apakah dari tahun 2014 tadi Ibu yang mengepalai atau mungkin sebelum Ibu pernah ada sebelumnya kepala sekolah terdahulu? Untuk kepala sekolah yang pertama yaitu di tahun 2014 Ibu Umi Barokah, yaitu berdiri di tahun 2014. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah dan berakhir yaitu di tahun 2016. Dilanjutkan dengan saya yaitu dari mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang tahun 2023. Hebat banget ya Bu Lala ini, dari tahun 2016 udah jabat kepala sekolah sampai sekarang masih bertahan ya Bu ya. Alhamdulillah masih dipercaya. Insya Allah mudah-mudahan diperpanjang terus ya Mbak. Amin. Semoga dengan ibunya jadi kepala sekolah lebih maju lagi ya RA-nya ya. Amin. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Untuk sekarang ini ada berapa murid sih Bu? Untuk tahun ini di tahun 2023 kebetulan murid kita yaitu 35 siswa. Masya Allah, di 3 kelas ya Bu di ya? Di 3 kelas, kita biasa per kelas itu kita 15 siswa dengan rasio 1 guru. Kita untuk tahun ini kita punya 3 kelas, 2 kelasnya kelompok A, 1 kelasnya kelompok B. Kenapa sih Bu orang-orang harus masuk RA Al Hidayah gitu? Kalau misalnya ada yang bertanya mungkin keunggulan gitu. Pertama-tama RA Al Hidayah yaitu kita memang punya visi-misi. Visi RA Al Hidayah itu yang pertama menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi, sikap yang mandiri dan berakhlakul karimah. Jadi di sini saya selaku sebagai kepala sekolah dan tim-tim guru yaitu kita mengajarkan anak-anak kemandirian, terutama kemandirian, sikap mandiri, sikap bekerja secara sendiri, tidak dibantu oleh orang tua, dan juga sikap berakhlakul karimah, yaitu kita mengajarkan akhlak-akhlak yang sesuai dengan norma-norma agama. Untuk misinya yaitu kita
membentuk pribadi anak yang mandiri. Yang kedua, mendorong anak untuk memiliki pengetahuan sosial dan emosional. Yang ketiga, memberikan pada anak untuk mampu berinteraksi ke lingkungan luar. Tiga, yang keempat itu memberikan dorongan untuk anak berimajinasi. Yang keempat itu mengantarkan anak-anak ke pribadi yang lebih unggul. Iya, visi misinya kalau misalnya kita persingkat mungkin lebih ke mandiri, percaya diri untuk hidup di luarnya nanti, berimajinasi tinggi dan cerdas ya Bu ya. Semoga dengan lulus dari RA Al-Hidayah ini anak-anaknya jadi anak yang hebat, cerdas, bisa membawa nama baik sekolah mungkin keluarnya. Iya Bu. Tadi Ibu bilang lulusan PAUD dari Universitas Terbuka ya Bu ya, di Pondok Cabe. Itu karena Ibu suka dunia anak-anak. Boleh tahu sedikit Bu suka dukanya jadi guru, jadi kepala sekolah dan sekali mungkin guru RA sebelumnya? Saya sebelumnya menjadi guru itu dari tahun 2005. Masya Allah, saya baru lahir Bu. Tahun 2005 saya sudah menjadi guru. Pertama kali saya ada di RA titik-titik lah gitu. Saya pernah berpengalaman di sana. Suka dukanya saya menjadi guru itu yang pertama kita memang yang namanya dunia anak-anak kan ada anak-anak yang susah diatur, dan juga gampang diatur juga. Yang namanya mendidik anak-anak itu kalau kita setiap hari kita bawa happy ya insya Allah juga anak-anaknya juga happy terus gitu. Dukanya menjadi guru itu ya, satu kita banyak tuntutan dari orang tua, kedua kita kadang kita dinilainya kadang yang negatif ya, padahal kita sedang berjuang untuk supaya anak ini kita bentuk menjadi anak yang mandiri, anak yang pintar, anak yang soleh dan soleha. Ya insya Allah dengan kita terus berteguh sesuai dengan niat kita, ya insya Allah masalah-masalah yang negatif insya Allah kita akan bisa lewati. Iya, jadi mungkin banyak guru-guru yang senang dengan anak-anak tadi ya Bu ya, makanya jadi guru RA. Dan mungkin dukanya nggak bisa dibilang duka juga, cuman karena tanggung jawabnya besar tadi ya Bu ya, untuk menjadikan anak tadi anak yang cerdas, itu suatu tuntutan. Tapi kadang-kadang harus banyak sabar kalau jadi guru TK itu. Iya benar, udah sabar dari pihak kita ngedidik anak yang mungkin ada yang susah diatur, ada yang gampang diatur. Kalau dari awal gurunya kurang sabar, sudah suka dengan dunia anak, ya untuk apa kita menjadi guru TK gitu. Karena anak TK atau RA atau PAUD ini pendidikan pertamanya ya Bu ya, jadi mereka masih benar-benar baru belajar bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman baru ya Bu. Fondasi awal kita mendidik anak itu yaitu kita masih di PAUD, masih di TK itu awal kita untuk membentuk pribadi anak itu yaitu di TK. Iya benar. Jadi orang tua yang mungkin sebelumnya orang tua pun sudah sabar mendidik anaknya, cuman dengan RA ini kita yang orang lain yang bukan siapa-siapanya dari anak ini bisa belajar sabar untuk mendidik anak ini lebih jadi mandiri. Apalagi di zaman era seperti ini banyak sekali anak-anak berpengaruh terhadap HP ya. Iya Bu, benar. Jadi orang tua berpikiran ya udah lebih baik kita sekolahkan saja daripada di rumah main HP atau nonton TV gitu. Padahal target kita itu sebagai guru bukan untuk sebagai dititipkan anak, bukan. Kita itu mendidik, bukan untuk dititipkan anak supaya tidak bermain HP, tidak bermain di rumah, bukan. Benar. Terkadang tujuan orang tua itu salah dengan persepsi seorang guru gitu. Saya kepingin orang tua yang mengerti itu anaknya itu diantarkan ke RA Al-Hidayah atau disekolahkan di RA Al-Hidayah itu tujuannya untuk pendidikan, sekolah untuk pendidikan, penitipan anak. Itu asumsi yang sangat sering saya dengar untuk ibu-ibu supaya menghindari yang namanya HP, bermain, gadget, TV itu semua. Padahal sebagian memang pengaruhnya sangat besar untuk HP itu. Tapi saya kepingin mereka tuh datang ke RA Al-Hidayah itu untuk mencari ilmu, bukan untuk menghindari tadinya tadi itu ya Bu ya, betul. Iya, keunggulan RA sendiri mungkin karena tadi dia lebih unggul di pendidikan agamanya ya Bu ya, kenapa orang-orang lebih baik memilih RA daripada TK biasa gitu ya Bu ya. Untuk pembelajaran sendiri ada ikro dan lain-lain ya Bu kalau misalnya di jam-jam jadi RA kami ini kita memadukan
memadukan agama dan ilmu pengetahuan umum. Jadi kita di sini sangat menerapkan pembelajaran tentang agama, yaitu kita 50-50 lah. 50% kita ajarkan pembelajaran agama, 50%-nya juga kita ajarkan pembelajaran umum. Sebab apa? Agama itu sangat penting. Anak TK itu fondasi awalnya itu pendidikan agama, yaitu harus benar-benar kita kasih penguatan gitu. Untuk pembelajaran umumnya juga, kenapa saya juga harus menyeimbangkan? Karena si anak ini lulus dari RA Al Hidayah, tidak semuanya dia masuk ke MI. Iya, betul. Karena sebagian ada yang masuk ke SD. Nah, jadi saya itu sangat menggabungkan pembelajaran agama dan pembelajaran umum, sebab supaya tujuan kita itu dua-duanya sampai ke titik tujuan akhir kita, yaitu anak mengerti tentang agama dan juga pengetahuan umum untuk pembelajaran di luar. Karena nggak semuanya masuk MI, jadi nggak semuanya berlanjut pelajaran agamanya, biar seimbang. Agama, yang satunya juga ingin masuk ke SD, jadi kita menyeimbangkan apa sih yang seimbangkan pendidikannya tadi ya, pelajaran di SD ya, itu kita udah persiapkan juga. Gitu. Oke. Ada sedikit mungkin Bu pesan-pesannya buat guru, buat anak-anak, atau mungkin buat RA lebih ke depannya kayak gimana? Semoga lebih baik atau apa? Untuk khususnya RA Al Hidayah, selaku saya sebagai kepala sekolah dan juga tim-tim gurunya, kami akan berjuang untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa lebih maju lagi, untuk meningkatkan RA Al Hidayah dengan cara pembelajaran yang lebih meningkat, pelajaran yang lebih menarik, dan juga promosi-promosi kita ke masyarakat juga. Saya akan berusaha itu semaksimal mungkin supaya banyak siswa dari luar, mau dari dekat mau dari jauh, mudah-mudahan bisa mempercayai anak-anaknya sekolah di RA Al Hidayah. Iya. Promosi tadi boleh Bu disampaikan, mungkin ada kenapa orang-orang harus masuk Al Hidayah, gimana sih caranya orang-orang mau masuk Al Hidayah, apakah datang langsung atau hubungin sosial media atau gimana Bu? Untuk ingin mengetahui tentang RA Al Hidayah itu kita bisa ada di sosmed dan juga boleh datang langsung. Lebih enak sih kita datang langsung supaya bisa melihat kondisi pembelajaran dan juga kondisi kelas-kelas kita, kondisi bermain kita. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk penjelasannya, waktunya udah hadir di podcast ini. Semoga RA Al Hidayah buat Bu Lala sendiri semoga berkah ke depannya, udah mendidik anak-anak dengan baik. Semoga anak-anak jadi anak-anak yang lebih cerdas, mandiri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan untuk RA Al Hidayah semoga ke depannya lebih maju dan banyak ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana mempercayai anak-anaknya untuk sekolah di RA ini. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian dari kita dari podcast Al Hidayah ini. Semoga teman-teman kedepannya buat para orang tua mempercayai anak-anak untuk sekolah di RA ini. Saya akhiri pertemuan kita podcast hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.